Jenderal Bintang 5 merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran, tidak sembarang orang bisa mendapatkan pangkat tersebut. Untuk memperolehnya, perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia, TNI, harus memiliki jasa yang besar bagi tanah air. Mereka yang memperoleh pangkat Jenderal Bintang 5 haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2A, Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 32 Tahun 1997. Berikut profil beserta biografi singkat Jenderal Bintang 5 yang ada di Indonesia. 1. Jenderal Sudirman. Raden Sudirman atau lebih dikenal Jenderal Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, tanggal 24 Januari tahun 1916. Dia merupakan salah satu tokoh besar yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan panglima yang pertama dan termuda, pada usia yang masih cukup muda, yaitu 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih. Meskipun ia sedang menderita penyakit paru-paru, tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer II. Sudirman berasal dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas dan ibunya keturunan Wedana Rembang. Sudirman memperoleh pendidikan formal dari sekolah taman siswa, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah, Solo, tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Watan. Setelah itu ia menjadi guru di sekolah Hizb Muhammadiyah di Cilacap, kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru Hizb Muhammadiyah, Cilacap dan pemandu di organisasi pramuka Hizbul Watan tersebut. Pada zaman penjajahan Jepang, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, PETA, di Bogor. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5, Banyumas sesudah TKR, Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, Panglima TNI, Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan NICA Belanda dari bulan November sampai Desember tahun 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950 karena penyakit tuberkulosis yang ia derita, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. 2. Jenderal A.H. Nasution. Abdul Haris Nasution atau lebih dikenal Jenderal A.H. Nasution lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1918 di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Abdul Haris Nasution dikenal sebagai ahli perang gerilya. Pengalamannya sebagai ahli perang gerilya datang setelah persetujuan Renville tanggal 17 Januari tahun 1948. Saat itu pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Nasution saat itu sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, Tentara RI ketika itu memperkirakan Belanda akan mengulangi agresi militer 1. Nasution pun menyusun konsep perlawanan rakyat semesta dengan inti perang gerilya. Pada agresi militer 2, Nasution diangkat sebagai Panglima Tentara di Jawa, bermarkas di sebuah desa di Prambanan dan Kulon Progo. Nasution mengeluarkan berbagai instruksi pelaksanaan perang gerilya. Setelah menjadi KSAD, Nasution sempat dinonaktifkan akibat peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Kemudian Nasution diaktifkan kembali pada 1955 dan berjuang melawan berbagai pemberontakan. Selain itu Nasution juga menjadi satu-satunya jenderal yang selamat dari peristiwa G30S, di mana saat itu dia berhasil meloloskan diri dengan memanjat tembok. Sayangnya sang anak ade Irma Suryani dan ajudannya, Pierre Tendean harus menjadi korban keganasan G30S tersebut. Nasution dikenal sebagai pengarang buku produktif. Dia banyak menulis buku di antaranya 11 jilid buku sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Bukunya Pokok-Pokok Gerilya diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Konon, Vietcong belajar dari buku Nasution saat perang melawan Amerika Serikat di Vietnam. Nasution juga menulis memoir berjudul Memenuhi Panggilan Tugas sebanyak 8 jilid. Abdul Haris Nasution wafat pada tanggal 6 September tahun 2000, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 3. Jenderal Soeharto.
Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karir militernya dimulai dengan pangkat Sersan Tentara KNIL, kemudian Komandan Peta, Komandan Resimen dengan pangkat Mayor dan Komandan Batalion berpangkat Letnan Kolonel. Dia dipuji sebagai ahli strategi militer. Beberapa strategi militernya yang menonjol antara lain pada tahun 1949, di bawah komandonya Tentara Nasional Indonesia melakukan serangan dan menguasai kota Yogyakarta dari tangan Belanda selama 6 jam, yang dikenal dengan Serangan Umum tanggal 1 Maret. Keberhasilan serangan ini menunjukkan kepada internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada dan memiliki kemampuan tempur untuk melawan agresi Belanda yang ingin menguasai RI, dan tidak mau mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tahun 1963 saat pembebasan Irian Barat, Pak Harto menjabat sebagai Panglima Komando Mandala di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pak Harto juga mengukir jasa besar ketika ia memegang kendali sebagai Panglima Mandala. Dengan kedudukannya, ia berhasil menjalankan operasi militer untuk pembebasan Irian Barat dari cengkraman penjajahan Belanda. Sehingga sejak tanggal 1 Mei tahun 1963 wilayah tersebut kembali ke pangkuan RI. Pada tahun 1965, saat peristiwa G30S sebagai Panglima Kostrad, Pak Harto berperan dalam mengambil alih situasi keamanan. Peristiwa itu juga melambungkan nama Pak Harto hingga kemudian menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Kemampuan sebagai ahli strategi militer itu membuat karirnya cepat menonjol. Pak Harto menjabat sebagai Presiden hingga 1998. Setahun setelah dianugerahi Jenderal Besar, dia jatuh setelah memimpin sejak 1966. Setelah kejatuhannya, banyak yang meragukan peran-perannya dalam strategi militer termasuk saat serangan umum tanggal 1 Maret. Beberapa versi menyebut, serangan itu adalah andil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari tahun 2008 dan dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo, satu kompleks pemakaman dengan sang istri.